Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerahkan syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. I'm stepping out, my dear, to breathe an atmosphere that simply reeks with class. Surrender of the Japanese. Believe me, ladies and gentlemen, it's a terrific sight as we stand here and see an ocean of people. The white hats of sailors standing out predominantly in the sea of heads that we can see both to our right and to our left. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya dapat berita menggembirakan bagi kita semua bahwa Jepang telah menyerang pada sekutu. Saya mendengar berita ini dari radio luar negeri, maka telah terjadi kekosongan di Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan tadi, tapi apa itu kekuasaan? Biar saya perjelas, jadi sekarang Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negeri kita karena telah menyerang pada sekutu, sedangkan sekutu belum menguasai negeri kita. Baik, saya mengerti. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Bagaimana jika kita meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Ya, saya setuju dengan itu. Karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Salih, Sukarni, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa ya? Permisi Bu, apa Bapak ada di rumah? Kami semua ingin bertemu dengannya. Oh ada, Bapak ada di rumah. Memang ada keperluan apa ya? Begini Bu, ada hal yang ingin kami sampaikan. Mas, ada yang nyari? Iya, siapa Bu? Para pemuda datang, katanya ingin menyampaikan hal penting. Bella, saya akan temui. Silakan duduk semuanya. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin dibicarakan. Hal apa itu? Begini, kami mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Benarkah? Ya, itu benar. Dan kedatangan kami di sini adalah untuk meminta agar segera dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Secepatnya, mungkin akan saya usahakan setelah dirundingkan dengan anggota PPKI lainnya. Tidak, kita tidak bisa menunggu lagi. Saat ini adalah saat yang tepat untuk memproklamasikan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahwa yang kita dapat? Benar, bila kita senekat itu untuk memproklamasikan Indonesia, Jepang pasti akan menyerang kita. Justru itu, Jepang saat ini bukan penguasa Indonesia lagi. Jadi, untuk apa kita menyanyiakan kesempatan ini? Nanti saja setelah kita bicarakan dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu karena saya tahu Jepang tahu tentang rencana kita dan menghalangi Indonesia merdeka. Tapi PPKI merupakan satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi Bung, kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Kami ingin Indonesia segera diproklamasikan, tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Apa tidak sebaiknya kita rundingkan dulu secara matang-matang? Tidak ada waktu lagi. Ini sudah saatnya untuk memerdekakan Indonesia sebelum bangsa lain datang kembali untuk menghalangi kita merdeka lagi. Ya sudah, kami akan membicarakan hal ini. Kalian silakan datang besok pagi. Karena saling mempertahankan pendapat, keempat golongan muda pamit kepada Bung Karno dan pergi dengan wajah kesal. Lalu Soekarno meminta golongan tua untuk ke kediamannya. Baiklah kalau begitu. Kami permisi dulu, maaf telah mengganggu. Wassalamualaikum. Bagaimana ini Bung? Para pemuda mendesak kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya.
Tapi kita tidak boleh gegabah dulu. Kita harus mempersiapkan secara matang agar tidak ada terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita untuk menghadapi sekutu yang hendak menguasai kembali negara ini. Selain itu, masalah dalam acara kemerdekaan dalam sidang rapat PPKI pada 18 Agustus mendatang. Gimana ini, Bung? Ya lagi pula mereka masih muda, cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan agar kita bisa menyiapkan dengan mantap. Kalau tidak, bagaimana jika semua berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana memujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sekarang apa yang harus kita lakukan sedangkan para kaum tua enggan mengikuti keinginan kita? Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dengan Muhammad Hatta ke Jakarta agar bebas dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Jika Rengas Dengklok di sana keamanannya terjamin. Ya bagus, saya setuju. Tapi bagaimana dengan yang lain? Apa kalian juga setuju? Setuju. Para pemuda pun menyetujui ide terus tersebut. Pada malam hari, I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok menuju Rengas Dengklok dan rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh peta di bawah pimpinan Darwis. Rombongan I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada seharian penuh di sana. Soekarno, Apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancaran kami, Bu. Ini semua demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi Indonesia. bukankah Soekarno sudah katakan bahwa masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa menunggu PPKI? PPKI itu kan buatan Jepang. Kita di sini ingin merdeka tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih butuh bantuan Jepang. Oleh mana perkataan Jepang hanya di Manis belaka, apa yang harus Anda lakukan? Ekstremitas menunggu Jepang itu, kita harus proklamasikannya sekarang juga. Kita telah bertahun menunggu dari penjajahan di tanah mereka sendiri. Mereka harus bebas sekarang lah saat. Tenang saudara-saudara, mari kita selesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Wikana, bisakah engkau lepaskan ikatan Bung Karno dan Darwis tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno, Bung Hatta, tolong ikut dengan saya. Saya mengerti pertimbangan kalian berdua tentang proklamasi ini. Kami belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Akan tetapi saya yakin kita bisa bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bu. Apa yang mereka bilang itu benar dan saya mendukung mereka. Tapi apa kita semua bisa melakukannya? Asalkan kita berusaha, kita pasti bisa melakukannya. Lagi pula para pemuda di Jakarta sudah menyusun strategi pertahanan untuk mempertahankan serangan dari Jepang dan para sekutu yang menerima proklamasi ini. Lalu bagaimana Bung Karno? Kira kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami semua setuju bahwa kemerdekaan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah bersiap? Ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mereka membahasnya di rumah Laksamana Maida. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu Laksamana Maida. Tunggu sebentar, saya panggil dulu ya. Ya. Selamat sore, Bu. Maaf mengganggu. Kami ingin butuh tempat untuk
membicarakan hari kemerdekaan esok hari. Baiklah kalau begitu. Mari silakan masuk. Mari silakan duduk. Sebenarnya saya turut bergembira mendengar berita ini. Silakan gunakan apa yang kalian butuhkan. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Oh ada, tunggu. Saya ambilkan sebentar. Ini Bung, Bagaimana dengan penandatanganan naskah proklamasi ini? menurut saya naskah proklamasi sebagian tidak ditandatangani oleh PPKI karena PPKI itu adalah buatan Jepang. Kita di sini ingin merdeka tanpa campur tangan Jepang. Apakah kalian ada pendapat tentang masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika yang mendatangani teks deklarasi mereka? Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dengan bangsa lain, Bung. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan bagaimana jika penandatanganan naskah ini ditandatangani oleh Anda dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Bagaimana? Usulannya bagus. Di mana para hadirin? Setuju. Tolong Anda ketik naskah proklamasi ini. Baik Bung, apakah ada mesin ketik di rumah ini? Oh ada, mari ikut saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut istri tercinta. Alhamdulillah semua sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih Gutila sudah menemani saya di masa-masa yang sulit. Ya, terima kasih kepada Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Apakah kalian sudah mempunyai rencana bagaimana proklamasi besok berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera esok hari yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Ya, bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, lupa. Bagaimana jika ibu saya yang menjahitkan benderanya? Tapi ibu tidak punya kain Pak, yang ada hanya kain merah dan kain putih saja. Lantas bagaimana? Tentu saja, kalau begitu buatlah bendera dengan sederhana. Yang penting kita ada niat. Baiklah Pak, ibu punya ide. Bagaimana jika kita namakan saja bendera Sangsaka Merah Putih? Bagaimana? Baiklah, kita akan menamakannya Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, sekarang Bapak bersiap-siaplah sana terlebih dahulu untuk mempersiapkan proklamasi besok. Iya, Bu. Sri Murni, kalau engkau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Baik Bu, saya akan mengibarkan bendera merah putih ini. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap maju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak henti-hentinya. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan sikap tanah air kita dengan tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri
akan dapat berdiri dengan kuatnya. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Saya kira sebenarnya itu sudah sangat capek, tapi kayaknya ya gitu ya sebenarnya. Apa lu gua tauin? Jangan. Apa lu berani? Jangan. Bocah monyet. All the time, yeah, all the time. I got no time to lose. Lupa. Bagaimana jika ibu sayang melakukan? Ibu sayang. Gimana jika besok pasukan Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Sebenarnya saya turut Berduka cita. Pi. Capek sumpah. Lihatlah para beban itu tidak kesini-sini. Ropi. Mermata dampar. Ika. Ojo banter ke. Saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa kemerdekaan Mah, yuk.